Su Xiaoyan menghela nafas, saya tidak ingin memukul Anda, tetapi saya pikir Anda lebih baik memahami kenyataan. Saya sudah menonton video pertarungan bos di tahap akhir. Lihat ke belakang. Dia berbeda. Kenapa berbeda? Tanya Lei Zhengyu penasaran. Su Xiaoyan, kebocoran sisi mendominasi. Saya tidak akan mengenali, apakah Anda pikir kami akan menerobosnya hanya saya? Bos juga harus menjadi terobosan, dan itu adalah jenis lompatan kualitatif. Imajinasi tertekan Su Xiaoyan muncul, dan senyuman muncul di wajahnya. Ini benar. Itulah mengapa dia bisa menjadi kapten kita. Dia selalu pandai menciptakan keajaiban, dan di masa depan, dia akan menuntun kita untuk menciptakan keajaiban terbesar. Bagaimana saya bisa melakukannya jika saya tidak kuat? Saya sudah sedikit bersemangat untuk mencoba, tidak peduli apapun yang terjadi, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan diri kita sendiri. Kita adalah benih dari akademi. Hampir semua TV Seoul Guide telah mulai menyiarkan Star Battle. Dalam video kompetisi tantangan, di depan layar, banyak orang menunggu pertandingan yang akan datang. Tidak ada batasan usia, hanya level kultivasi di bawah armor pertempuran 3 karakter. Dikatakan bahwa dengan peningkatan StarBattle.net di masa depan, bahkan Master Roh Top pun akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi di masa depan. Harus dikatakan bahwa melalui tantangan ini, StarBattle.net telah berhasil mendorong dirinya sendiri ke seluruh federasi. 16 besar hanya memiliki angka. Ada juga peluang mereka sendiri. Semua orang dapat memasang taruhan dan menebak juara terakhir. Bergantung pada kinerja di pertempuran sebelumnya, kemungkinannya juga berbeda. Tapi ini tidak diragukan lagi telah memicu antusiasme yang sangat tinggi hanya dalam tautan kuis ini, federasi sudah cukup untuk menghasilkan banyak uang. Nomor 33, peluang, 1/4, peluang peringkat ketiga. Kemampuan spekulasi, baik dalam kekuatan, jiwa bela diri mirip dengan naga asli, basis kultivasi tidak diketahui, dan memiliki kemampuan untuk menyembunyikan cincin jiwanya. Diperkirakan basis kultivasinya ada di sekitar 7 cincin jiwa sage. Dalam video pertempuran sebelumnya, pertempuran seringkali dapat diselesaikan dalam waktu singkat dengan ledakan kekuatan serangan yang kuat secara tiba-tiba. Diberi julukan Raja Naga Emas. Itu adalah salah satu favorit untuk memenangkan kejuaraan. Ketidakcukupan, kekurangan utama terletak pada kemampuannya untuk terus berjuang. Umumnya, seorang Master Roh dengan daya ledak yang kuat akan menjadi lemah dalam pertarungan terus-menerus dalam pertarungan sebenarnya. Setelah Anda menghadapi lawan yang sangat cocok dan melewati ledakan depan, Anda mungkin akan kalah di pertandingan terakhir. Menurut penilaian komprehensif, memenangkan kejuaraan mungkin melebihi 20%, kekuatan pribadi kuat, dan mungkin ada kekuatan tersembunyi. Pertempuran selalu membuat orang merasa bergairah, kombinasi antara kekuatan dan keindahan. Itu dicintai oleh penonton. Mungkin dia bukan yang terkuat di antara semua kontestan, tapi dia pasti yang paling keren. Dalam evaluasi StarBattle.net, dia dikenal sebagai pemain yang paling mungkin membuat para gadis terkesan. Ketika Tanggulin melihat evaluasinya, dia tidak bisa menahan kata-kata. Siapa pemain yang paling mudah menyentuh hati perempuan? Evaluasi ini benar-benar aneh. Buka pakaian Anda, masuk ke kabin Stardou, hubungkan, dan selesaikan berbagai persiapan. Kabin Stardou tertutup dan terhubung, cahaya dan bayangan menyala dan muncul di dunia StarBattle.net lagi. Tanggulin terkejut saat mengetahui bahwa, tidak seperti orang-orang di sekitarnya, ada lapisan cahaya emas pada dirinya. Seketika menarik perhatian orang di sekitar. Dan di atas kepalanya, kata emas nomor 33 melayang, bukan tang. Apakah ini keuntungan memasuki final? Jantungnya bergerak sedikit, dan senyum muncul di wajahnya. StarBattle.net ini terlihat semakin menarik, meskipun secara keseluruhan masih sangat kasar, dan tidak ada fungsi lain. Setidaknya dia telah membentuk platform melalui game ini, dan perkembangan masa depan tidak terbatas. Raja Naga Emas. Ada seruan dari samping, dan seorang gadis muda tiba-tiba datang ke Tanggulin bertiga atau berpasangan, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Tapi Tanggulin di depannya bukanlah penampilan aslinya. Ada kerudung kabur di wajahnya, yang membuat orang tidak dapat melihat dengan jelas. Ini untuk melindungi privasi para kontestan. Dan ketika gadis itu berada dalam jarak 3 meter dari Tanggulin, dia secara alami diblokir oleh lapisan lingkaran cahaya emas, dan tidak bisa lagi mendekat. Tanggulin tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan berjalan menuju lapangan bermain. Seruan di sekitarnya datang dan pergi satu demi satu, tetapi mungkin karena pengaturan sistem, tidak ada yang bisa mendekatinya dalam jarak 3 meter, dan dia secara alami bubar dengan pawai cepatnya. Final akan segera dimulai. Jika Anda ingin memenangkan kejuaraan final, ada 4 pertandingan lagi.
Tidak diragukan lagi keempat pertandingan ini akan sangat sulit. Lawan yang harus dia hadapi lebih kuat dari satu. Dia baru saja menyaksikan peluang Yuan En Yehui dan Ye Xinglan, dan peluang mereka masing-masing adalah yang kedua dari terakhir dan ketiga dari terakhir. Di saat yang sama, ia juga menonton beberapa video dari permainan pemain lain sebelumnya dan menyadari dengan jelas bahwa akan sangat sulit baginya di pertandingan berikutnya. Alasan mengapa peluangnya bisa masuk tiga besar lebih karena dia berakhir cukup cepat di game sebelumnya, memberi orang perasaan yang lebih misterius, dan tidak ada yang bisa melihat seperti apa budidaya kekuatan jiwanya. Tidak ada tebakan kecil tentang dia. Menilai dari kekuatan yang ditampilkan di permukaan, dia masih tidak bisa peringkat di posisi ini. Kemungkinan adalah penilaian paling akurat, tidak ada keraguan tentang ini. Lawannya lebih kuat dari yang lain, tetapi ini juga membangkitkan semangat juang batin Tang Wulin. Sayangnya, tidak ada pertarungan 2 lawan 2 tim di game pertama Star Battle. Kalau tidak, saya benar-benar ingin bersaing dengan teman-teman saya. Berpikir kembali ke kompetisi besar yang mereka ikuti di Kekaisaran Bintang Luo, mereka masih merasa bersemangat. Dapat dikatakan bahwa basis kultivasinya benar-benar mulai melompat maju dari kemenangan atas Long Yu. Apakah itu kepercayaan diri atau potensinya sendiri, dia telah sepenuhnya terstimulasi sejak saat itu. Kontestan nomor 33 yang terhormat, ikutlah dengan saya. Ketika dia datang ke tempat kompetisi, dia tidak langsung dikirim seperti sebelumnya. Sebaliknya, seorang staf cantik datang dan mengajukan permintaan ke Tang Wulin. Gerakan pemandu. Menurut pemahamannya tentang StarBattle.net, semua karakter di Battle.net dibentuk oleh manusia sungguhan yang masuk melalui kabin Stardow. Memasuki tahap akhir, rasanya berbeda. Tang Wulin dibawa ke ruang terpisah dengan dekorasi mewah dan nyaman. Ini adalah ruang tunggu eksklusif Anda. Saya akan datang untuk memandu Anda ke tempat permainan tidak lama sebelum pertandingan dimulai. Jika Anda memiliki kebutuhan, Anda dapat menelepon saya kapan saja. Pelayan tersenyum sangat akrab, dan dia melihat mata Tang Wulin juga penuh keingintahuan. Meski tidak bisa melihat penampilannya, bisa dilihat dari sosok dan kulitnya Tang Wulin masih muda. Raja Naga Emas telah membuat namanya terkenal dalam kompetisi ini, bagaimana mungkin dia tidak membiarkannya diperhatikan? Tang Wulin mengangguk padanya dan berterima kasih padanya. Pelayan diam-diam keluar dan meninggalkan ruangan yang nyaman ini. Padanya ada beberapa makanan ringan, buah-buahan dan minuman yang sangat lezat di dalam ruangan. Ada tempat tidur di sampingnya, dan kasur untuk meditasi yang sangat bijaksana. Tang Wulin berjalan ke kasur dan duduk, meletakkan tangannya di lutut, menutup mata dan beristirahat. Hari ini adalah babak pertama final. 16 memasuki 8. Setiap pertandingan adalah sistem gugur. Setiap orang hanya memiliki satu peluang. Adapun hasil pengundian hanya akan diumumkan saat pertandingan dimulai, jadi tidak ada yang tahu siapa lawannya. Tidak masalah jika Tang Wulin bertemu seseorang, dia hanya tidak ingin bertemu orangnya sendiri. Pada saat yang sama, dia juga memiliki kepercayaan pada Yuanen dan Ye Xinglan. Kemungkinan tidak mewakili segalanya, mereka telah mengalami begitu banyak, dan mereka pasti tidak sebanding dengan Master Roh biasa. Apalagi dari segi kualitas psikologis, dengan pengalaman di Pulau Iblis pasti akan jauh lebih baik dari orang biasa dalam aspek ini. Lingkaran cahaya samar muncul di wajah Tang Wulin, dan lingkaran cahaya itu menyebar dan berubah menjadi emas pucat, membuat kulitnya tampak sedikit transparan. Meskipun tidak ada meditasi, dalam proses perasaan tenang, Tang Wulin menemukan bahwa tidak ada elemen di jaring pertempuran, hanya sedikit fluktuasi spasial. Jadi walaupun StarBattle.net ini sangat banyak mensimulasikan dunia nyata, namun tetap saja berbeda dengan dunia nyata, lagi pula semua yang ada di sini adalah virtual. Alasan mengapa ia tidak bisa melakukan pertempuran di atas Master Armor pertempuran 3 karakter bukanlah dampak energi. Alasan utamanya adalah bahwa kekuatan mental Master Armor pertempuran 3 karakter ke atas terlalu kuat, yang akan menyebabkan seluruh sistem menjadi tidak teratur dan akan ada bahaya ketidakamanan yang tersembunyi. StarBattle.net, hal yang bagus. Federasi mengembangkan StarBattle.net, selama digunakan lebih luas, pasti akan meningkatkan kualitas pertempuran seluruh rakyat. Khusus untuk tentara, akan ada bantuan yang sangat penting. Bab 1042 Raja Hantu. Kompetisi ini di tingkat federal, tetapi kenyataannya, Tang Wulin telah menemukan bahwa sebagian besar peserta dalam kompetisi tersebut berasal dari militer. Hal ini mudah dipahami, karena cakupan kapsul Stardow masih terlalu kecil, dan biayanya yang sangat tinggi sehingga kebanyakan orang tidak mampu, sehingga menjadi sulit bagi masyarakat awam untuk mengikuti kompetisi. Kedepannya, masalah ini akan menjadi hal pertama yang akan dipecahkan oleh federasi,
Setelah masalah ini teratasi, maka perkembangan StarBattle.net pasti akan pesat. Teknologi dapat terakumulasi dari waktu ke waktu, tetapi popularitas akan terkumpul dalam waktu singkat. Dalam waktu dekat, Federasi Douluo mungkin benar-benar jauh di luar jangkauan Kerajaan Bintang Luo dan Kerajaan Douling. Setelah beberapa saat, ada ketukan ringan di pintu, dan pelayan masuk lagi. Pemain nomor 33 yang terhormat, permainan Anda akan segera dimulai. Demi keadilan, babak sistem gugur kami dimulai pada waktu yang sama. Lawan Anda adalah nomor 142. 142 jumlah? Tang Wulin segera memiliki kesan di benaknya, dan dia merasa lega pada saat yang sama, bukan Ye Xinglan atau Yuan N. Yehui. Akhirnya saya tidak bertemu orang saya sendiri. Berdiri, ayo pergi. Kata Tang Wulin kepada pelayan. Tolong. Pelayan itu memberi isyarat tolong, lalu memimpin jalan. Tidak ada transmisi, kali ini dia mengikuti pramusaji melalui lorong yang panjang dan datang langsung ke lapangan bermain. Sebelum orang-orang memasuki venue, mereka mendengar sorak-sorai pegunungan dan tsunami. Kontestan nomor 33 yang terhormat, untuk mensimulasikan adegan pertempuran yang paling realistis, suara penonton hari ini tidak akan diblokir. Mohon bersiaplah. Pelayan berhenti di pintu masuk meja kompetisi. Belum lagi, mendengarkan sorak-sorai seperti tsunami dari pegunungan di sekitarnya, Tang Wulin benar-benar merasa seperti kembali ke Kekaisaran Bintang Luo. Sorakan yang memekakan telinga itu mengejutkan. Namun, bagi dia dampaknya sangat minim. Pengalaman Pulau Iblis membuatnya merasa seperti batu, bagaimana dia bisa diguncang oleh sedikit sorakan. Ketika di Kekaisaran Bintang Luo, semua penonton mendukung Long Yu, tetapi kemenangan terakhir masih menjadi milik mereka. Melangkah ke lapangan permainan, di sisi berlawanan, lawan Tang Wulin juga ada di lapangan. Kontestan nomor 142, Tang Wulin memiliki informasi tentang lawan dalam pikirannya. Orang suci berjiwa 7 cincin, memiliki jiwa bela diri khusus yang sangat langka, kuat dan memiliki pengalaman tempur yang kaya. Tiba-tiba, Tang Wulin teringat. Ini tampaknya akhirnya mengalahkan Lei Zhengyu dan memenuhi syarat, peringkat kedua di grupnya. Tampaknya Lei Zhengyu kalah darinya secara kebetulan. Tanpa diduga, saya bertemu langsung dengan diri saya sendiri. Dengan kata lain, jika dia bisa mengalahkan lawannya, dia bahkan akan membalaskan dendam Lei Zhengyu. Untuk grup pertama pada round robin sebelumnya, babak pertama babak knockout adalah yang paling menguntungkan, karena grup lain harus menghadapi grup kedua. Inilah yang dihadapi Tang Wulin, tapi dia tidak ceroboh sama sekali, dia mampu mengalahkan Lei Zhengyu, yang cukup untuk membuktikan kekuatan lawannya. Adapun kebetulan atau sesuatu, dia tidak banyak berpikir. Juara 142 ini juga sedang melirik Tang Wulin, niscaya, sebagai lawan berjuluk Golden Dragon King di odds ketiga kompetisi ini, peruntungannya dalam undian memang kurang bagus. Tapi karena dia menghadapinya, bagaimana dia bisa mengaku kalah? Cahaya dan bayangan jatuh dari langit, dan itu adalah orang tua. Apakah bisa dikatakan di babak final masih belum ada wasit? Ini belum diumumkan sebelumnya. Benar saja, lelaki tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, untuk memastikan keadilan dan ketidakberpihakan pada tahap akhir. Selain keputusan sistem, saya akan menjadi wasit permainan. Kedua belah pihak siap untuk pertandingan. Setelah saya mengumumkan awal, saya bisa menyerang. Tidak ada aturan, dengan tujuan mengalahkan lawan. Orang tua itu tidak memperkenalkan dirinya, tetapi darinya, apakah itu Tang Wulin atau nomor 142, dia merasakan tekanan yang menakutkan, tidak diragukan lagi, tingkat kultivasi orang ini pasti jauh di belakang mereka. Naik. Siap. Orang tua itu mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Tang Wulin menyipitkan matanya dan saling menatap. 142, Wuhun, hantu. Memiliki keterampilan jiwa tidak diketahui, dan memiliki pertahanan yang kuat terhadap serangan fisik dan serangan energi. Kerugiannya adalah mereka lebih takut pada serangan cahaya dan energi suci. Dengan kata lain, dalam pertempuran melawan Lei Zhengyu, pada akhirnya dia mengalahkan Lei Zhengyu, bahkan jika dia beruntung, itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Saat ini, suara komentar terdengar di telinga penonton. Pemain nomor 33, Raja Naga Emas versus nomor 142, Raja Hantu. Ini benar-benar sesuatu yang tidak saya duga sebelumnya. Dilihat dari peluangnya, Raja Naga Emas pasti berada di atas angin, dan peluang Raja Hantu kurang dari setengahnya. Namun, satu hal yang harus diperhatikan oleh semua orang adalah bahwa Raja Naga Emas sangat kuat, dan ini juga merupakan senjata ajaibnya untuk mengalahkan lawan dalam waktu singkat di game sebelumnya. Sedangkan untuk nomor 142, pemain yang paling ditakuti adalah power player, yang hampir kebal terhadap serangan fisik.
Oleh karena itu, dalam hal atribut, Raja Naga Emas agak dirugikan. Saya tidak tahu apakah Raja Hantu dapat memberi kita pertempuran ajaib. Saya yakin dia punya kesempatan. Saya tidak tahu apakah Anda mendukung Raja Hantu yang relatif lemah, atau Raja Naga Emas yang kurang ajar dan mendominasi. Harap beri suara dengan berbagai cara. Hanya satu mata uang federal yang dibutuhkan untuk setiap suara. Di atas layar dan platform kompetisi, cahaya dan bayangan yang dibentuk oleh dua berkas cahaya muncul secara bersamaan, di bawah kuning nomor 33 dan di bawah biru adalah nomor 142. Balok kedua sisi mulai naik pada waktu yang bersamaan. Suara Tanggulin dan nomor 142 dapat didengar. Di final, mereka akan mengalami semua kemungkinan gangguan. Keduanya mengangkat kepala mereka serempak dan melihat ke arah seberkas cahaya di langit. Tanggulin diam-diam mengutuk di dalam hatinya, federasi terlalu pandai mengumpulkan uang. Tampaknya satu suara hanya membutuhkan satu mata uang federal, tetapi tidak ada persyaratan bahwa setiap orang hanya dapat memilih satu. Jika Anda bertemu dengan tiran lokal, Anda dapat membelanjakan uang sebanyak mungkin terlebih lagi. Dengan basis populasi federasi yang besar, jumlah orang yang menonton permainan ini sangat besar. Dalam hal ini, saya tidak tahu berapa banyak uang yang akan dihasilkan federasi. Kedua berkas cahaya itu naik dengan cepat. Pada awalnya keduanya serasi. Tapi tak lama kemudian, berkas cahaya kuning Tanggulin tampak meroket, dengan cepat melampaui berkas Raja Hantu nomor 142, dan segera ini memiliki lebih dari 2 kali lipat, tidak diragukan lagi. Ada jauh lebih banyak penonton yang mendukung baju besi pertempuran bulan naga, tubuh emas, dan Raja Naga Emas yang mendominasi daripada Raja Hantu. Wasit melihat kedua sisi secara terpisah dan berteriak, "Mulai!" Tanggulin tidak melakukan apapun untuk pertama kalinya, namun matanya melebar dan melihat ke sisi lain. Pemain nomor 142, yang dikenal sebagai Raja Hantu, sepertinya tiba-tiba menjadi kosong, dan seluruh tubuhnya menunjukkan tekstur transparan pada saat yang sama. Sedikit cahaya menyinari dirinya, lapisan biru muda. Armor tempurnya kemudian menutupi tubuhnya. Armor tempur biru muda memiliki perasaan transparan yang sama dengan tubuhnya, sayap di punggung tidak besar, terlipat dan tidak terbuka, dan keseluruhan orang memiliki semacam tekstur ilusi. Tanggulin secara alami mendengar apa yang dia katakan sebelum komentarnya. Apakah itu kebal terhadap serangan fisik? Bukankah ini mirip dengan iblis kerasukan yang dia temui belum lama ini? Tidak peduli seberapa kuat Raja Hantu ini, apakah itu masih bisa dibandingkan dengan merasuki iblis? Orang itu adalah eksistensi menakutkan yang bisa memiliki keahliannya. Hantu bagaimanapun juga adalah hantu, dan mereka agak gelap. Meski tidak memiliki atribut cahaya, aura garis keturunan geng maskulin juga bukan sesuatu yang bisa diperebutkan oleh hantu, sebagaimana sejauh mana kedua belah pihak bisa bertarung, itu hanya akan diketahui setelah tabrakan. Bab 1043 Raja Naga Emas, Raja Naga Emas. Raja Hantu sangat berhati-hati. Dia telah mempelajari video pertempuran Tanggulin dengan cermat. Dia cukup takut dengan kekuatan ledakannya. Kekebalan fisik tidak benar-benar kebal segalanya. Terlebih lagi, kejutan energi masih memiliki efek yang cukup besar padanya. Keuntungan terbesarnya adalah kekuatan mentalnya jauh lebih unggul daripada Master Roh pada level yang sama, dan dia sangat pandai memprediksi peluang musuh. Ketika dia tahu bahwa lawan yang dia hadapi adalah Tanggulin, dia segera merumuskan strategi untuk dirinya sendiri. Gunakan cara bertarung untuk menghabiskan energi Tanggulin sebanyak mungkin. Seperti kata pepatah, gaya bertarung pria ini begitu maskulin, pasti ada batasannya. Selama dia bisa menahan ombak lawan yang mabuk, maka kesempatan akan datang. Dia sangat sabar dan tidak terburu-buru. Lei Zhengyu akhirnya kalah darinya ketika dia memiliki keunggulan absolut, seperti yang dinilai Lei Zhengyu, itu bukan hanya keberuntungan. Tanggulin mengetukkan jari-jari kakinya di tanah dengan ringan, dan cahaya keemasan berkedip. Hal pertama yang muncul adalah topeng emas dari armor pertempuran bulan naga miliknya. Kemudian, sedikit cahaya keemasan mekar di tubuhnya, yang juga dimiliki oleh baju besi perang dua karakter. Lawan melepaskan armor pertempuran begitu dia muncul, bagaimana dia bisa ceroboh? Bagaimanapun, lawannya adalah Master Armor perang dua karakter yang memikirkan level jiwa suci. Dengan kaki kirinya di tanah, sepasang sayap naga mengepak dengan kuat di belakang punggungnya. Detik berikutnya, Tanggulin sudah seperti meteor emas, dan terbang langsung ke lawan. Raja Naga Emas, Raja Naga Emas, Raja Naga Emas. Dari tribun, sorak-sorai meletus seperti gunung dan tsunami dalam sekejap. Yang paling mereka sukai adalah daya ledak yang sangat kuat dari Raja Naga Emas Naha. Meski waktu pertempuran akan relatif singkat, namun dalam wabah yang singkat ini cukup membuat orang mendidih dalam waktu yang lama. Raja Hantu berkedip,
dan dengan cepat mundur, tanpa niat untuk bertarung dengan Tanggulin sama sekali. Tidak ada dari 4 cincin ungu, 3 hitam dan 7 roh di tubuhnya yang bersinar. Dalam proses bergerak, seluruh tubuhnya transparan, mengeluarkan bayangan samar di udara. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia hampir mencapai tepi sisi lain dari panggung kompetisi dalam waktu singkat, bahkan lebih baik dari Tanggulin. Sosok yang didorong oleh sayap naga yang mengepak itu sedikit lebih cepat. Sungguh kecepatan yang cepat. Master Roh Perang tipe Mingong. Tanggulin berhenti di tengah platform kompetisi, menatap lawan yang jauh dengan mata panas. Ketika lawan terbang, sayap di punggung hanya terbuka sedikit untuk mengatur keseimbangan tubuh, dan tidak menggunakan kemampuan terbang, hanya saja, kecepatannya masih sangat cepat. Dalam hal kecepatan tempur normal, itu lebih cepat dari Tanggulin. Secara umum, ketika seorang master jiwa bertemu dengan lawan seperti itu, cara terbaik adalah menggunakan serangan jangkauan untuk memecahkan lawan. Biarkan dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Kecepatan super cepat mau tidak mau akan berujung pada kurangnya pertahanan diri. Tetapi Raja Hantu ini tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki sarana untuk mengurangi serangan musuh. Dia bisa pergi sekarang. Ini adalah kemampuan yang dia andalkan untuk menjadi terkenal, dan dia disebut Raja Hantu. Dia selalu bisa menemukan kelemahan lawannya, dan kemudian pukulan yang fatal. Tanggulin membuat gerakan keluar dari udara tipis dengan tangan kanannya, dan tombak naga emas jatuh ke telapak tangannya, tombak naga emas yang berjarak 4 meter dan 5 meter, dalam baju besi pertempuran emas melepaskan tangannya, yang sudah lebih dari 3 meter, bahkan lebih agung. Dari segi penampilan, tidak ada yang bisa menandingi kontes ini. Tombak naga emas di tangan Tanggulin perlahan terangkat, apakah itu kecepatan murni? Lalu kita harus melihat apakah Anda benar-benar dapat menghentikan serangan saya. Dia bisa melihat taktik lawan dalam sekejap, ingin menghabisiku, dan kemudian memenangkan pertarungan? Itu tergantung pada apakah Anda telah menghabiskan kemampuan saya. Karena dia telah sepenuhnya mengendalikan kekuatan evolusi baru-baru ini, dia belum meledak dengan seluruh kekuatannya, kali ini hanya untuk mencoba melihat apakah dia memiliki kendali yang cukup atas kekuatannya. Tombak naga emas menunjuk ke depan dan menunjuk ke Raja Hantu. Saat ini, jarak antara kedua belah pihak adalah 500 meter, bahkan pada level kultivasi mereka, jarak ini relatif aman, terutama untuk Master Roh tipe serangan gesit. Ada cukup waktu untuk menghadapinya. Tetapi ketika tombak naga emas Tanggulin menunjuk ke Raja Hantu, kontestan ke-142 tidak tahu mengapa, dan rasa dingin yang dalam tiba-tiba muncul di hatinya. Apakah sejauh ini, bisakah dia langsung menyerangku? Ketika keraguan muncul di hatinya, Tanggulin bergerak, dan kaki kirinya tiba-tiba mengambil langkah besar dan menginjak tanah dengan keras. Sebuah depresi besar tiba-tiba muncul di platform kompetisi, dan tanah di sekitarnya besar dan retak. Dan tubuhnya tiba-tiba berakselerasi dengan bantuan kekuatan reaksi dan bergegas keluar. Saat dia mengaktifkannya, Raja Hantu bereaksi, mempercepat dengan cara yang sama. Cincin roh ketiga di tubuhnya berkedip, dan seluruh orang bergerak secara lateral seperti hantu ilusi. Kemampuan roh ketiganya pada awalnya digunakan untuk akselerasi. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, tidak hanya kecepatannya yang sangat cepat, tetapi juga kontrolnya sangat bagus sehingga paling cocok untuk menghindar. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh yang keras. Mahal. Raungan naga yang ganas bergema di seluruh penonton, dan kepala naga emas besar muncul di tubuh Tanggulin. Kepala naga emas dengan diameter lebih dari 5 meter meraung, dan riak emas muncul di seluruh platform kompetisi. Raja Hantu kebal terhadap sebagian besar serangan fisik, tetapi tidak terhadap gelombang sonik. Sementara mengejutkan, kecepatannya tiba-tiba melambat. Tapi yang ini benar-benar bagus. Pada saat yang sama dia menyadari bahwa itu tidak baik, dia bereaksi hampir seketika, dan cincin roh ketujuh tiba-tiba menyala. Seluruh tubuhnya berubah dari ilusi dan transparansi aslinya menjadi keberadaan seperti udara, tubuh hantu yang nyata. Ini adalah ketergantungan terbesar dari level 7 cincin jiwa Sage dengan bantuan armor pertempuran, efek tubuh asli jiwa bela dirinya tidak diragukan lagi dapat mencapai tingkat terkuat. Namun, kecepatannya lambat. Tanggulin mengepakkan sayapnya dengan kuat ketika lawan melepaskan kemampuan roh ketujuh. Dia sudah dekat. Tombak naga emas menusuk Raja Hantu seperti kilat, dan cahaya tombak menelan, dan cahaya putih keemasan memicu hantu biru pucat menjadi warna yang sama. Raja Hantu membuat keputusan yang menentukan, tubuhnya sedikit dibelokkan, dan pria yang ditembak itu menghadap ke depan, tetapi dia langsung bergegas menuju Tanggulin. Tanggulin hanya merasakan hawa dingin datang. Raja Hantu terlalu cepat. Ketika keduanya bersentuhan, tubuh ilusi Raja Hantu itu akan menembusnya, dan hawa dingin dari lubuk hatinya penyebaran instan membuat Tanggulin merasa mati rasa di seluruh tubuhnya.
Memakai? Dengan cibiran di dalam hatinya, inti naga Tanggulin tiba-tiba menegang seperti hati, dan kemudian meledak dengan keras. Fluktuasi ki dan darah yang sangat kuat menyebabkan lapisan cahaya merah keemasan muncul di sekitar tubuhnya dalam sekejap. Raja Hantu berteriak, dan sosoknya langsung menjadi lebih ilusi. Seperti yang diharapkan oleh Tanggulin, aura garis keturunan paling maskulin Raja Naga Emasnya secara alami menahan hantu. Tidak perlu berbalik sama sekali, ujung tombak di sisi lain tombak naga emas telah menembus dengan bakhan, dan langsung menuju ke Raja Hantu yang baru saja bergegas keluar dari Tanggulin, tetapi tidak bisa benar-benar membuat Raja Hantu Tanggulin mati rasa. Saat Raja Hantu berteriak, dia mengguncang tubuhnya, dan cincin roh keempat di tubuhnya menyala, dan tubuhnya tiba-tiba terpecah menjadi 2 kelompok hantu, lalu menjadi 4 kelompok, dan terbang ke 4 arah pada saat yang bersamaan. Pada awalnya, ketika dia menghadapi Lei Zhengyu, berkat kemampuan jiwa inilah Lei Zhengyu menghabiskan banyak energi suci, dan akhirnya menemukan dirinya memiliki kesempatan untuk menang. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa darah dan aura maskulin Tanggulin dapat menahan dirinya, dia memilih untuk melarikan diri untuk pertama kalinya, menjauhkan diri terlebih dahulu, lalu memeriksa kembali lawannya. Tapi bagaimana Tanggulin bisa memberinya kesempatan seperti itu? Kaki kanan bersembunyi di tanah dengan ganas, dan gelombang kejut yang dahsyat tiba-tiba meledak dalam diameter 30 meter. 8 naga emas bangkit dari tanah, membatasi ruang di sekitarnya seperti sangkar. Yang lebih menakutkan adalah tombak naga emas Tanggulin tiba-tiba meledak, melepaskan ribuan lampu tombak platinum, menutupi Raja Hantu. Dari raungan naga emas hingga naga emas yang mengguncang bumi. Tindakan Tanggulin dengan keras, mempercepat, dan menusuk tombak, tubuhnya meledak dengan darah merah keemasan, dan kemudian naga emas itu mengguncang tanah, 8 naga emas naik ke langit, dan kemudian menembus ribuan lampu tombak. Seluruh proses terjadi hanya dalam 1 atau 2 kedipan, dan penonton terpesona olehnya. Di hati sebagian besar penonton, terutama mereka yang bukan master jiwa, pemikiran yang sama secara tidak sadar muncul, inilah pertempuran. Ini adalah pertempuran master jiwa yang kuat. Raja Hantu mengeluarkan peluit tajam, dan lingkaran biru di tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Kemudian tiba-tiba mengental dan berubah menjadi jarum tajam berwarna biru, alih-alih mencoba menerobos, itu pulih ke arah sebaliknya dan langsung menuju ke Tanggulin. Anda harus menyelamatkan jika Anda menyerang musuh. Bab 1044, Disintegrasi Hantu. Pinggirannya adalah naga emas yang dibentuk oleh naga emas, dan di belakangnya ada cahaya tombak besar. Bahkan jika dia bisa bergegas keluar, dia pasti akan menderita kerusakan parah, dan hanya serangan balasan yang akan memiliki sinar kehidupan. Tapi bagaimana Tanggulin bisa memberinya kesempatan seperti itu? Saat jarum tajam berwarna biru mengelak dengan cepat dalam cahaya senjata, menghindar dan menilai dengan kekuatan mental yang kuat. Di mata Tanggulin, 2 lampu ungu tiba-tiba meledak, bersinar tepat di jarum runcing biru. Murid ajaib ungu. Kejutan spiritual. Raja Hantu tidak terkejut dan bersukacita, cahaya biru pada jarum runcing biru melonjak, apakah kekuatan mentalnya bertabrakan? Ini awalnya pembunuhnya. Namun, pada saat kekuatan roh kedua belah pihak benar-benar bertabrakan, dia terkejut menemukan bahwa dunia spiritual Tanggulin tampak seperti penjara yang dalam. Saat berikutnya, dia hanya merasa seluruh tubuhnya hangat dan tidak nyaman. Jiwanya sendiri benar-benar terbungkus dalam lautan roh sisi lain. Bagaimana ini mungkin? Saya telah memasuki alam Ling Yuan. Pada tingkat budidaya cincin ke-7, bisa memasuki alam jiwa-jiwa sudah cukup sulit. Bukankah Raja Naga Emas pandai kekuatan dan ledakan? Mengapa? Tidak ada alasan. Detik berikutnya, ribuan lampu tombak bermekaran, dan jarum biru muda yang lamban itu hancur dan terbang dalam serangkaian benturan tajam. Sosok Raja Hantu muncul kembali di udara, tetapi sudah kembali ke penampilan aslinya, naga emas mengguncang bumi dan 8 naga emas menyusul tubuhnya seperti kilat, membombardir ilusinya Wu Hun Sen lagi dan lagi. 8 raungan meraung intens. Kekuatan ledakan teror berkembang di udara. Harus dikatakan bahwa kemampuan melawan Raja Hantu memang sangat kuat. Sehingga setiap kali bertabrakan, tubuhnya hanya menyusut membentuk lingkaran. Di bawah perlindungan armor pertempuran, sebagian besar kekuatan serangan Tanggulin disaring. Sayangnya, ini tidak akan menyelamatkannya sama sekali. Ketika tombak naga emas berubah menjadi listrik dingin dan terbang dari tangan Tanggulin, tombak itu terbang di depannya dengan kekuatan vitalitas dan darah yang kuat. Hasil dari pertempuran ini telah diputuskan. Raja Hantu mencoba untuk mengambil tombak naga emas dengan kedua tangan, tetapi ketika tombak naga emas terbang di depannya, itu benar-benar berubah menjadi warna merah keemasan. Cahaya tombak merah keemasan menyentuh tubuhnya, dan pembomannya sudah menyakitkan.
Tubuh hantu Hundred Hole tiba-tiba muncul dalam keadaan menguap, dan pada akhirnya, cahaya tombak melewatinya, meninggalkan rongga besar di dalam dirinya. Ketika tombak naga emas hendak menembak ke ujung lain dari tahap kompetisi, itu diingat oleh Tangwulin Void. Kamu. Raja hantu menggumamkan kata ini, saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba ambruk, berubah menjadi cahaya kecil dan menghilang di atas panggung. 33, menang. Suara wasit menyebar ke seluruh penonton. Tombak naga emas yang ditarik Tangwulin berdiri di tanah, dan ujung tombak mengarah ke langit secara miring. Untuk sementara, seluruh lapangan permainan benar-benar mendidih. Meskipun mayoritas orang mendukung Raja Naga Emas, siapa sangka yang satu ini bisa mengalahkan Raja Hantu dalam waktu sesingkat itu? Siapa yang mengatakan sebelumnya bahwa Raja Hantu lebih diuntungkan? Siapa bilang Raja Hantu kebal terhadap sebagian besar kerusakan serangan? Hasilnya? Akibatnya, dari awal hingga akhir, penonton tidak melihat betapa kebal terhadap Raja Hantu, dari awal hingga akhir, Tangwulin yang menekan Raja Hantu hingga mati. Itu adalah serangkaian ledakan, dan Raja Hantu berlutut. Komentator tidak sabar untuk menemukan jahitan untuk masuk, bagaimana hal ini tampaknya dapat ditahan? Sebaliknya, tampaknya terkendali. Bagaimana mungkin Raja Hantu, yang bisa dibilang melonjak di babak penyisihan grup, menjadi begitu rentan di depan Raja Naga Emas? Ini hanyalah kemenangan yang lengkap, dari awal sampai akhir, Raja Hantu tidak memiliki kesempatan. Ya, Raja Hantu ditahan. Darah maskulin Tangwulin dan aura Raja Naga Emas menahan penampilannya, dan pengekangan ini bahkan di atas atribut cahaya. Hantu termasuk jenis non-atribut. Meskipun mereka takut pada atribut cahaya dan sakral, mereka tidak sepenuhnya menarik, mereka hanya feminin, tetapi tidak gelap. Menghadapi kebesaran hati Tangwulin, dia hanya menahan dinginnya Raja Hantu. Hasilnya jelas. Tangwulin bukan hanya Master Roh pertempuran tipe penyerangan, tapi juga Master Roh pertempuran tipe kontrol. Meskipun Raja Hantu lebih unggul dalam hal kecepatan, seberapa jauh kecepatan ini dapat ditunjukkan di depan keterampilan kontrol lapangannya. Belum lagi, Tangwulin juga memiliki kemampuan burst speed. Faktanya, dalam pertempuran ini, Tangwulin menang bahkan tanpa menggunakan keterampilan fusi jiwa darahnya sendiri, yang sedikit lebih mudah daripada menang di pertandingan terakhir penyisihan grup. 16 menjadi 8, kemenangan. Ini berarti Tangwulin masuk ke perempat final. Dengan lembut melambaikan pegangan naga emas di tangannya untuk menyambut hadirin, dan kemudian Tangwulin keluar dari panggung kompetisi di bawah bimbingan pelayan yang membawanya masuk. Saat dia berjalan, cahaya keemasan di tubuhnya secara bertahap memudar, dan armor pertempuran bulan naga ditarik kembali. Pelayan itu telah mengintip ke arahnya, meskipun dia tidak bisa melihat seperti apa dia sebenarnya, tapi ketika dia mencabut armor perangnya, dia masih melihat beberapa wajah samping yang menjulang. Wow! Profil yang sempurna. Dia pasti tampan? Detak jantung pelayan terus bertambah cepat, dan matanya tampak terobsesi dengan Tangwulin. Dia pasti masih muda dan kuat. Jika saya bisa memiliki pacar seperti itu akan bagus. Keluar dari panggung kompetisi dan kembali ke ruang tunggu, Tangwulin diam-diam mengingat apa yang terjadi di permainan barusan. Daya ledak saya meningkat lagi, dan secara relatif, dia bisa menggerakkan dirinya lebih baik. Sejak cincin roh garis keturunan Raja Naga Emas dipromosikan menjadi yang kelima, kekuatan inti naga menjadi lebih dari 2 kali lipat. Bahkan jika dia tidak menggunakan Kaisar Perak Biru sama sekali, kekuatan tempurnya akan melampaui para elit di Soul Sage. Itu harus bisa bertarung dengan Master Armor 2 karakter di level kontra tanpa masalah. Tetap bekerja keras. Victory of Blood Nine adalah tujuan saya. Ya, darah 9, Master Armor pertempuran 3 karakter, berjudul Douluo. Itulah tujuannya. Begitu dia bisa mengalahkan Blood Nine, dia merasa bahwa dia memenuhi syarat untuk mulai membangun logam dasar dari baju besi pertempuran 3 karakter untuk dirinya sendiri. Tangwulin yakin bahwa ketika dia mencapai Soul Sage, dia harus bisa memakai armor pertempuran 3 karakter, energi yang disediakan oleh 2 inti energi sudah cukup untuk mendukung konsumsi baju besi pertempuran 3 karakter. Ketika Tangwulin menyelesaikan permainan, Ye Xinglan terlibat perkelahian yang sulit. Cahaya pedang yang bersinar melewati langit, menebas pisau panjang besar milik lawan. Dalam suara tabrakan yang keras, Ye Xinglan bangkit kembali, tubuh dan pedang bergabung menjadi satu lagi, dan dia terhuyung mundur. Dia muncul kedua di grup, jadi lawannya adalah yang pertama di grup lain. Lawan Ye Xinglan memiliki nomor 9 di kepalanya. Itu juga satu-satunya angka 1 digit di tahap akhir. 9 pedang iblis. Ini gelarnya. Dia adalah pria kekar, tidak kurang dari Long Yu yang asli, karena wajahnya disembunyikan oleh sistem, dan penampilannya tidak terlihat,
tetapi tubuhnya sangat kekar, dan tubuhnya penuh dengan nafas liar. Pisau raksasa di tangannya adalah miliknya. Wuhun, 4 meter jauhnya, secara resmi mengumumkan bahwa itu disebut pedang naga. Pedang naga ditampilkan dalam warna merah tua seluruhnya, dengan tekstur aneh pada bagian bilahnya, dan tekstur tersebut seperti naga asli yang telah dipotong. Di badan pisau, 4 cincin ungu, 4 hitam dan 8 cincin roh berkedip-kedip, dan cincin kontra 8 cincin. Armor tempurnya juga berwarna merah tua, tidak jauh berbeda dari pedang pemotong naga miliknya sendiri. Hanya membutuhkan suara gemuruh ke langit, dan turbulensi udara rusak. Ye Xinglan belum pernah bertemu lawan sekuat itu. Momentumnya begitu kuat hingga terasa seperti gunung dan sungai rusak. Di depan aura kuat lawan, tubuh dan pedangnya tidak dapat ditampilkan sepenuhnya. Niat pedangnya sendiri sangat terganggu. Bab 1045 Pedang Angin. Lei Zhengyu dan Su Xiaoyan juga menonton pertandingan. Hanya saja ekspresi wajah mereka terlihat tidak berdaya saat ini. Hei, bagaimana Xinglan bisa bertemu dengannya di babak pertama? Ini terlalu sial. Su Xiaoyan menghela nafas. Lei Zhengyu berkata, itu tidak selalu berarti buruk. Bagi kami, keinginan untuk bertarung tidak pernah berkurang, tetapi itu adalah lawan yang kuat. Bahkan jika Xinglan kalah dalam pertempuran ini, itu akan sangat membantunya. Level dari pedang lama memang bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Orang ini seharusnya sudah lama menjadi armor pertempuran 3 karakter, tetapi karena popularitasnya yang buruk dan tidak ada uang, dia masih dalam keadaan armor pertempuran karakter kedua sampai sekarang. Tapi aku tidak menyangka ketidakcocokan ini akan menjadi hit besar dalam kompetisi. Sima Jinchi, Komandan Southern Army Gale, pangkat kolonel. Di Legiun Selatan, ada sebutan iblis pedang Gale. Hampir mengalahkan tangan Legiun yang tak terkalahkan. Kecuali Komandan Legiun dan beberapa pemimpin Legiun, dia tak terkalahkan. Di seluruh Legiun, tidak satu pun dari Master Armor pertempuran 3 karakter 8 cincin yang menjadi lawannya. Orang ini menjadi idiot setelah berlatih ilmu pedang. Dia berumur 42 tahun dan hobi terbesarnya adalah menemukan seseorang untuk ditantang. Pada awalnya, dia diculik ke ketentaraan oleh Komandan Korps Tentara Selatan, yaitu kakek Lei Zhengyu. Biasanya, ketika tidak ada yang bisa dilakukan, Anda akan menemukan yang kuat di Legiun untuk ditantang, dan pertempurannya liar, dan sering melukai rekan-rekan yang belajar dari satu sama lain. Ini adalah keberadaan yang menakutkan di Legiun. Satu-satunya yang berani menantang Komandan Legiun ada di seluruh Legiun Selatan. Itu hanya kekalahan berulang, tapi kekalahan berulang. Bagi kakek Lei Zhengyu, itu benar-benar meyakinkan. Jika tidak, siapa yang bisa mempertahankan karakternya di ketentaraan? Tornado adalah divisi AC dari Korps Angkatan Darat Selatan. Ini awalnya adalah divisi mecha, tetapi yang aneh adalah bahwa Sima Jinchi, sebagai komandan, tidak mengontrol mecha sendiri. Itu mengandalkan pisau pemotong naga dan baju besi pertempuran 2 karakter untuk menyipitkan mata secara vertikal dan horizontal. Kakek Lei Zhengyu telah dengan sengaja menekannya, dan tidak mendukungnya untuk menjadi Master Armor pertempuran 3 karakter terlebih dahulu, sehingga dia bisa menumpuk lebih kokoh. Komandan Korps Angkatan Darat Selatan mengatakan bahwa begitu Sima Jinchi maju ke judul Douluo, dia pasti akan menjadi eksistensi teratas di dunia. Begitu dia bisa menjadi Super Douluo, dia bahkan mungkin menantang limit Douluo. Di masa depan, dia akan menjadi bintang paling mempesona di Tentara Selatan. Sangat disayangkan bahwa kemampuan komandan ini telah diperiksa, dan paling banyak dia hanya bisa menjadi jenderal yang kuat. Ini juga alasan mengapa dia belum bisa menjadi jenderal dengan kekuatannya. Kakek Lei Zhengyu berjanji padanya kali ini, selama dia bisa memenangkan kejuaraan kompetisi ini, dia akan membangun baju besi pertempuran 3 karakter untuknya. Gunakan hadiah juara ini sebagai gantinya. Oleh karena itu, di grup di selatan, yang ini adalah yang pertama di grup. Lei Zhengyu hanya bisa bersaing memperebutkan tempat kedua di grup. Sayang sekali aku kalah dari Raja Hantu. Ketika Lei Zhengyu dan Su Xiaoyan datang ke Korps Tentara Selatan, Sima Jinchi tidak terlalu menyukainya. Tapi seperti kata pepatah, jika tidak ada pertarungan atau kesepakatan, Lei Zhengyu mendukungnya selama 10 menit penuh dalam sebuah kompetisi. Sima Jinchi memandangnya dengan kagum dan mendesah bahwa ayah harimau itu tidak punya anjing. Namun, justru karena fakta bahwa Lei Zhengyu tahu betapa menakutkannya kekuatan yang satu ini. Basis kultivasi masih di level kontra, tetapi kekuatan tempur sebenarnya cukup untuk melebihi kebanyakan pembangkit tenaga listrik level Douluo. Dalam odds terakhir sebelumnya, peluang pria ini hanya 1:2, yaitu masih di atas Tang Wulin dan menduduki peringkat kedua di antara favorit juara. Kedua setelah pria lain yang lebih mesum.
Ye Xinglan bertemu Sima Jinqi, setan pedang angin di game 16-18. Itu benar-benar sial, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Sima Jinqi membawa pedang pemotong naga besar di bahunya, melihat gadis yang jatuh di kejauhan, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Dia bisa merasakan melalui ki dan fluktuasi darah pihak lain bahwa Ye Xinglan seharusnya tidak terlalu tua. Tapi Ye Xinglan barusan pedang Dewa Bintang menyebabkan dia banyak masalah, dan bahkan bisa dikatakan sebagai ancaman. Lawan seperti itu jarang terjadi. Ye Xinglan tersentak sedikit, tidak kelelahan, tetapi perasaan sedikit terengah-engah ditekan oleh lawan dalam tabrakan sebelumnya. Itu terlalu kuat, keterampilan pisau orang ini, niat pisau, benar-benar di atasnya. Faktanya, dari awal perang hingga saat ini, Sima Jinqi hanya menembak 3 kali, tetapi setiap kali itu memberinya ancaman besar. Mengambil napas dalam-dalam, dia menenangkan darahnya yang mendidih, tetapi mata Ye Xinglan menjadi lebih gigih karena ini. Dia menyipitkan matanya, dan ada cahaya bintang di sekeliling tubuhnya. Bahkan baju perangnya berkilau, seolah-olah bintang yang tak terhitung jumlahnya memisahkan diri dari tubuhnya, mekar dengan kecemerlangan paling terang. Cincin roh ke-6 di tubuh Ye Xinglan menyala, dan kemudian dia menutup matanya. Pegang pedang Dewa Bintang dengan kedua tangan. Sima Jinqi mengangkat alisnya sedikit, dan dia terkejut menemukan bahwa nafas gadis di depannya tiba-tiba menjadi berbeda. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Perasaan ini seperti yang dia rasakan ketika niat pedangnya telah menembus tingkat tertentu sebelum seluruh orang telah menyublim. Hanya saja bukan dia yang disublimasikan sekarang, tapi lawannya. Titik-titik cahaya bintang yang muncul di sekitar tubuh Ye Xinglan mulai menunjukkan perubahan yang luar biasa. Cahaya bintang ini tiba-tiba menjadi sangat terang, seolah-olah terbakar, dan kemudian benar-benar menguap dan berubah menjadi untayan aliran udara halo. Di sekitar tubuh Ye Xinglan, pedang Dewa Bintang yang dipegang dengan kedua tangan juga perlahan terangkat ke atas di depan tubuhnya, sekitar tubuhnya, aliran udara yang dibentuk oleh konvergensi bintang-bintang semua berkumpul menuju pedang Dewa Bintang. Cahaya pedang Dewa Bintang menjadi lebih dan lebih bersinar, dan pada saat yang sama itu secara bertahap menjadi lebih besar di tangannya, bukan tubuh pedang yang menjadi lebih besar, tetapi bayangan pedang transparan tapi sangat berkilau. Bayangan pedang selalu bergoyang sedikit. Itu penuh dengan ketangkasan, tanpa tekanan yang memaksa, tetapi dengan penampilannya, Sima Jinqi di sisi berlawanan berubah warna. Pisau pemotong naga yang awalnya dia bawa di pundaknya jatuh, dan matanya terkejut yang tidak bisa disembunyikan. Bahkan jika itu dia hanya mencapai level ini ketika dia berada di cincin roh ke-7. Tetapi fluktuasi energi pada gadis di depannya tidak pernah mencapai ranah Soul Sage. Sima Jinqi tidak pernah percaya pada kejeniusan, dia hanya percaya pada ketekunan dan kerja keras. Namun, hatinya sedikit terguncang sekarang, mungkinkah ada orang jenius di dunia ini? Kalau tidak, mengapa gadis muda di depanku bisa melakukan langkah ini? Bayangan pedang yang naik tidak terlihat begitu menyilaukan di mata penonton, tetapi Sima Jinqi tahu bahwa itu bukanlah kemampuan roh murni, juga tidak sesederhana niat pedang. Itu tidak sebanding dengan tubuh dan pedang. Yaitu, jiwa pedang. Tidak peduli senjata apa itu, rasakan artinya, dapatkan kedalamannya, miliki jiwanya, dan dapatkan jiwanya. Sebagai generasi pembangkit tenaga listrik yang telah menempa jiwa pedang, dia melihat lawan yang benar-benar memiliki jiwa pedang di hadapannya. Keacakan asli di dalam hatinya menghilang, digantikan oleh kesungguhan. Lawan seperti itu layak dihormati seumur hidup. Dia ingat dengan jelas bahwa setelah dia menempa jiwa pedang, dia hanya berhasil tumbuh dengan kecepatan tinggi, dan akhirnya menjadi yang terkuat di bawah Saturn Legion Super Douluo. Dan gadis di depanku, jika usianya jauh lebih muda dari dirinya, bahkan jika dia hanya memiliki jiwa pedang, tidak akan lama lagi dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik kelas dunia. Oke. Semangat juang yang kuat muncul di hati Sima Jinqi. Storm Sword Demon, Dragon Slashing Sword di tangan kanannya tergeletak miring, dan cincin roh ke-7 di tubuhnya berkedip. Apakah itu jiwa dari pedang atau jiwa dari pedang, itu harus melekat pada kemampuan jiwa untuk membentuk. Ye Xinglan terikat pada kemampuan jiwa ke-6, dan jiwanya dalam kemampuan jiwa ke-7, tubuh penebas naga. Pedang penebas naga besar yang panjangnya mencapai 4 meter menemani tubuh Sima Jinqi dengan raungan naga yang memilukan. Di saat yang sama, bayangan besar pedang muncul di depan pedang penebas naga. Saat muncul, orang-orang sepertinya melihat bahwa naga raksasa telah terpotong di depan pedang. Bayangan pedang itu panjangnya 30 meter, dimulai dengan pedang penebas naga. Ketika muncul, retakan besar pecah di dasar platform kompetisi. Tidak ada tanah di bawah retakan, tetapi hanya jejak fragmentasi seperti jurang yang dalam. Bahkan bumi dan udara tercabik-cabik, menunjukkan betapa kuatnya jiwa pedangnya.
Tetapi saat ini, Ye Xinglan sepertinya belum melihat perubahan lawannya, dan lingkaran cahaya samar muncul di wajahnya. Sedikit cahaya bintang bersinar, dan ada juga penampakan transpirasi bintang di matanya. Pedang Dewa Bintang yang dipegang oleh kedua tangan telah naik ke atas kepalanya. Di bagian atas pedang Dewa Bintang, bayangan pedang sepanjang 10 meter benar-benar terbentuk. Pedang, bintang, jiwa.